Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersamaku Jokes Kripto dan Saham. Oke, jadi di sini kita bakalan bahas tentang Bitcoin pastinya ya. Kita bakalan update gimana sih Bitcoin ke depannya, karena kita udah nggak upload itu sekitar 4 hari teman-teman ya, termasuk hari ini. Nah, jadi kita 4 hari ini memang bukan nggak mau ngupload. Sebenarnya bisa aja kita ngupload cuma khusus koin-koin rekomendasi, tapi kita kan wajib juga ya untuk mengontrol si ibunya ini atau adalah Bitcoin gitu ya. Nah, jadi kita bakalan ngasih pandangan dulu untuk Bitcoin. Tapi sebelum kita lanjut, teman-teman bisa subscribe dulu channel ini. Dan jangan lupa like, comment, dan share sebanyak-banyaknya. Oke ya teman-teman ya. Nah, jadi sekarang kita mau coba bahas tentang Bitcoin ya. Nah, ini kita udah pernah bikin ya. Jadi setelah halving itu bakalan turun dulu. Kenapa turun? Dan kita lihat dulu harganya sekarang ada di 62. Ini ada analisaku yang lama ya teman-teman ya. Nggak aku ganggu atau nggak aku ubah-ubah sama sekali. Nah, ini aku lingkarin, ternyata ya begitulah ya, kenanya di 0,5 Fibonacci-nya. Jadi sekarang bakal menuju ke area 59 dulu lah ya, atau 60 ribuan lagi. Setelah itu nanti bakalan OTW ke area 52.000. Nah, tapi ke area 52.000 ini mungkin bulan depan dan atau bahkan bisa sampai bulan Juni. Nah, jadi intinya nggak akan instan gitu ya, karena ini time frame-nya cukup lumayan lama, 1D. Kecuali dia ngasih satu candle yang turun panjang banget karena ada news. Cuma kalau aku lihat dari news, sepertinya nggak ada yang gimana-gimana ya untuk beberapa hari ke depan. Tapi untuk 14 hari ke depan itu bakalan banyak sekali news. Sekarang ini kita hapus dulu teman-teman. Kita akan coba menganalisa lebih panjangnya lagi nanti. Nah, jadi ini kita akan time frame-nya kita ganti saja jadi 1 week teman-teman ya. Nah, nanti akan kita coba kasih analisa ulangnya. Sekarang kita mau coba lihat dulu untuk crypto bubbles-nya. Ini pada merah semua, altcoin dan juga Bitcoin. Lalu kita lihat di sini dari market cap daily-nya ini merah 2,9% untuk Bitcoin sendiri. Disusul oleh Ethereum dan BNB, lalu Solana dan lain-lain, mereka juga turun. Oke, nanti akan aku kasih info di sebuah video kapan waktunya serok teman-teman ya. Nah, jadi kita akan kasih info kapan waktunya serok. Tapi sekarang kita ngasih pandangan dulu teman-teman ya. Nanti kalau misalnya pas momennya aku langsung bikin video, detik itu juga langsung kita kasih arahan untuk kalian serok gitu. Oke, secara ukuran crypto fear and greed, orang-orang udah mulai pada takut ya teman-teman ya. Ini tandanya udah mendekati titik untuk pembelian. Jadi sekarang masih ada yang berani, masih ada yang takut. Oke, tertinggi itu 80 ya untuk saat ini. Lalu sekarang ada di 67 ya. Dia turun. Ya, ini adalah pertanda yang bagus. Next, kita coba bakalan melihat news pastinya ya. Nah, jadi beberapa berita-berita di sini kita akan coba lihat. Oke, di sini ada beberapa berita tentang mining ya. Nah, jadi di sini kita lihat sendiri. Penambang persaingan yang ketat, kesulitan yang meningkat ya, karena cuma dibatasin kurang lebih 450 Bitcoin ya sekarang yang bisa ditambang. Nah, peningkatan kesulitan penambang BTC baru-baru ini membuat penemuan blok menjadi lebih sulit dari sebelumnya, menandakan peningkatan keamanan jaringan. Ya bener sih. Nah, jadi yang nggak tahu maksudnya blok-blok itu gimana, itu kayak misalnya kalian mau nambang Bitcoin gitu ya. Nah, jadi kalian tuh nggak bisa ujuk-ujuk nambang sendirian, nggak bisa. Kalian tuh harus beramai-ramai dengan cara kalian itu masuk ke beberapa blok-blok. Itu seperti kayak grup-grup gitu. Nanti di grup itu udah ada berapa ratus ribu orang. Jadi nambangnya bersama-sama. Setelah nanti mendapatkan 1 Bitcoin, maka itu akan dipecah Bitcoinnya, dibagikan ke wallet masing-masing sesuai dengan kapasitas masing-masing gitu ya. Itu biasanya kalau untuk penambangnya seperti itu. Kecuali ya menambang itu sebuah negara atau juga sebuah
instansi besar. Cuma kalau instansi besar aku belum pernah dengar. Tapi kalau negara kayak Rusia, El Salvador, kemungkinan besar Cina juga nambang, cuma nggak terlalu diekspos karena dia membuat regulasi tidak boleh warganya menambang ya. Kemungkinan besar itu negara yang menambang ya. Jadi kita lihat lagi di sini, aduh kepencet. Ada beberapa news yang mungkin bisa kita baca lagi. Oke, ini Bitcoin Asia. Ini debat. Ini Bank Rusia. Mana nih ya yang ini? Oke teman-teman, nah ini dia ya yang kalian harus waspadai. Nah, Bitcoin melihat perdagangan yang tenang di tengah sinyal yang bearish gitu ya. Nah, ini biasanya yang tenang-tenang kayak gini. Ini kan beritanya tadi malam ya. Nah, ini biasanya kalau tenang-tenang gini tuh harus diwaspadai sih. Karena kan awalnya tenang gitu ya. Tiba-tiba nanti malah turun ke bawah. Karena udah banyak sekali kejadian seperti itu. Nah ini dia, jadi secara osilator atau juga osilator itu seperti indikator ya. Untuk mereka ini kebanyakan memang mengukur menggunakan indikator teman-teman ya. Nah aku juga sih kadang-kadang menggunakan indikator, tapi sampai saat ini yang paling sering digunakan hampir tiap hari itu adalah moving average 50 untuk menentukan arah tren saja. Nah sekarang kita lihat. Jadi ini Bitcoin udah ada di 62.000 sekarang ya teman-teman ya. Nah kemarin sempat naik. Oke sekarang kalau misalnya kita kasih pandangan kemana sih arahnya Bitcoin. Nah teman-teman sadar nggak sih, ini dia mau membentuk sebuah pattern. Pattern apa yang akan dibentuk sama si Bitcoin ini. Nah jadi dia bakalan membentuk pattern seperti ini teman-teman ya. Nah kalau teman-teman tahu ini pattern apa ya, udah nggak asing lah sebenarnya ya teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat ya, ini adalah pattern yang namanya, yang kuning kita hapus dulu. Ini adalah ini adalah head and shoulder teman-teman. Atau kalau ini kan IHNS ya, kebalikannya. Maksudnya ini kalau misalnya bearishnya ini HNS, tapi kalau sekarang ini posisinya IHNS. Nah kemungkinan ya dia bakal membentuk cup seperti yang di sini teman-teman ya, karena ini kalian bisa lihat nih cupnya 1 2, tinggal nanti dia membentuk cup di sini teman-teman ya. Jadi OTW untuk mencapai ke area, minimal ke area sini teman-teman ya, itu adalah area supportnya, yang mana ini lumayan kuat banget ya di area 39 ribuan. Nah ini kalau misalnya nanti Bitcoin membentuk seperti ini, kita bakalan kasih ilustrasinya. Jadi Bitcoin itu setelah dia nanti menyentuh ke area sini ya. Oke, kita akan coba lihat teman-teman. Nah dia bakalan terbang ya teman-teman ya. Nah ini dia, ini kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Ini dia membentuk head and shoulder IHNS invert atau juga kebalikannya ya. Nah jadi ini IHNS ya, kemungkinan ini bakalan turun ya teman-teman ya. Nah tapi dia bakalan tertahan juga kok nanti di garis tengah yang ini, karena garis tengahnya ini adalah garis ini teman-teman ya, garis support yang sekarang dia miliki, yaitu berada di area berapa sih ini ya, sekitar 60 ribuan lah ya. 60 ribuan itu udah kuat banget. Nah tapi jelas nanti kalau misalnya dia turun pun ya ke area sini, yaitu adalah area 43an teman-teman ya. Area 43 itu udah menjadi area yang lumayan lah ya untuk dia bertahan. Tapi yang jelas ini Bitcoin OTW turun, kemungkinan bulan depan udah perfect turunnya. Jadi teman-teman waspada ya. Untuk kalian yang mau beli nanti bisa, silahkan aja ya. Kalian yang mau beli nanti kita akan kasih kabar-kabar. Oke, jadi segitu aja dulu ya. Ataupun juga ini intinya dia mau nyentuh garis moving average 50 nya dulu teman-teman
ya. Ini dari time frame 1W atau juga 1 minggu ya. Jadi silahkan teman-teman yang mau beli, kalian tunggu aja sampai dia menyentuh ke garis ini. Oke, jadi sekian aja, thank you banget yang udah nonton. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.